Malaysia mengusulkan pembangunan jembatan Selat Malaka. Jembatan ini akan membentang dari Malaka, Malaysia, ke Pulau Rupat, lalu ke Dumai, Pulau Sumatera, menghubungkan kedua negara. Dengan panjang mencapai 120 km dan tinggi 76 meter di atas permukaan laut, membutuhkan biaya sekitar 17,3 miliar dolar Amerika. Namun, jembatan tol laut ini sempat ditolak oleh SBY dan Presiden Soeharto di masanya. Wacana pembangunan jembatan raksasa yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia kembali mencuat dan lagi-lagi membuat suhu hubungan dua negara terasa panas dingin. Pemerintah negara bagian Malaka di Malaysia tampaknya belum benar-benar melepaskan mimpi lamanya. Mereka kembali mengumumkan rencana studi kelayakan baru pada tahun 2026 dengan menggelontorkan dana ratusan ribu. Proyek ambisius ini menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 120 km yang akan membentang melintasi Selat Malaka, menghubungkan Pangkalan Balak di Malaka langsung ke Dumai dan Pulau Rupat di Riau. Bagi Malaysia, ini adalah proyek emas demi integrasi ekonomi. Namun bagi Indonesia, rencana ini terdengar seperti ambisi sepihak yang terkesan memaksa. Sikap Indonesia pun tegas dan dingin. Penolakan terhadap ide tersebut bukanlah hal baru. Sejak era Presiden SBY, berlanjut ke Jokowi, hingga kini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Jakarta konsisten memandang proyek ini bukan sebagai prioritas nasional. Pemerintah kita memahami betul bahwa persetujuan pembangunan infrastruktur lintas batas bukan sekadar menyambung beton dan baja, melainkan menyangkut soal kedaulatan. Meski Malaysia terus menggoda dengan janji investasi belasan miliar dolar Amerika Serikat, Indonesia tidak serta-merta silau dan tetap menahan diri untuk memberikan lampu hijau. Malaysia bukan main nih berencana bikin jembatan besar nyambung ke wilayah Indonesia. Pemerintah Malaysia dikabarkan sedang merancang proyek jembatan besar yang akan terhubung langsung dengan wilayah Indonesia. Rencana ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas sekaligus memperkuat konektivitas antar negara, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Jembatan ini akan membentang sekitar 47,7 km melintasi Selat Malaka, menghubungkan Pangkalan Balak, Melaka, Malaysia dengan Dumai, Provinsi Riau. Proyek ini masih berada pada tahap studi kelayakan yang direncanakan mulai dilakukan pada awal 2026 dengan pendanaan awal sekitar Rp500.000 untuk kajian teknis dan ekonomi. Jika terrealisasi, jembatan ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh antar wilayah secara signifikan dan membuka jalur baru bagi perdagangan, logistik, serta pariwisata kedua negara. Meski demikian, rencana ini dikritik keras oleh politisi Malaysia sendiri. Pemimpin oposisi Melaka, Yadzil Yaakob, menilai proyek tersebut tidak realistis secara keuangan dan berpotensi membebani publik. Kekhawatiran utama Indonesia jelas bukan tanpa dasar. Sumatera adalah pulau raksasa dengan populasi lebih dari 60 juta jiwa dan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit, karet, hingga batu bara. Para pengamat ekonomi mengingatkan, jika jembatan ini terbangun sebelum industri hilir kita benar-benar matang, Sumatera berisiko hanya menjadi sapi perah bagi industri Malaysia. Bahan mentah kita akan dengan mudah dan murah mengalir ke seberang selat untuk diolah di sana. Sementara Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan baku tanpa nilai tambah yang signifikan. Lebih jauh lagi, jembatan ini berpotensi menjadi jalan tol bagi produk-produk Malaysia untuk membanjiri pasar Sumatera. Tanpa proteksi yang kuat, UMKM di Riau dan wilayah sekitarnya bisa tertekan hebat oleh gempuran barang impor dengan biaya logistik yang sangat murah. Alih-alih kerjasama setara, skenario terburuknya justru mengarah pada dominasi ekonomi sepihak. Inilah sebabnya Prabowo dan para pendahulunya memilih fokus memperkuat industri dalam negeri terlebih dahulu, daripada membuka gerbang lebar-lebar bagi pesaing ekonomi yang berdiri tepat di depan mata. Guys, belakangan lagi rame nih wacana pembangunan jembatan antara Malaysia dan Indonesia. Ide tersebut dimunculkan pemerintah negara bagian Malaka di Malaysia, yang dikatakan sudah siapkan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk studi kelayakan. Rencananya, jembatan itu akan hubungkan wilayah Masjid Tanah Malaysia dengan kota Dumai, Provinsi Riau, dan akan memiliki panjang 47,7 km. Meski masih hanya wacana, sejumlah warganet mempertanyakan, kira-kira apakah jembatan seperti ini akan untungkan Indonesia? Well, dari segi ekonomi, kehadiran jembatan ini dinilai bisa memangkas waktu distribusi barang dari Riau ke Semenanjung Malaya secara signifikan, menjadi hanya sekitar 40 menit. Jembatan ini juga bisa memberi stimulus ekonomi lokal, mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru yang bisa menjadi terhubung dengan benua Asia. Dari segi keamanan, juga diprediksi mampu memangkas masalah laten pelabuhan, seperti berbagai macam calo yang ada di area dermaga.
Kendati, wacana ini juga diprediksi simpan potensi tantangan tersendiri, seperti anggaran besar yang perlu ditanggung kedua negara, dan berpotensi mengganggu prinsip hilirisasi industri karena dipandang akan mempermudah pengiriman bahan-bahan mentah. Dari sisi keamanan dan geopolitik, membangun jembatan permanen di atas salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia bukan perkara sederhana. Selat Malaka adalah urat nadi perdagangan global. Kehadiran struktur fisik di kawasan tersebut membawa risiko besar terhadap lalu lintas kapal internasional serta keamanan maritim. Belum lagi persoalan imigrasi ilegal, penyelundupan narkoba, dan potensi kejahatan lintas batas yang bisa semakin sulit dikendalikan apabila akses darat dibuka tanpa sekat laut alami. Indonesia juga belajar dari sejarah pahit sengketa Sipadan dan Ligitan. Membangun infrastruktur fisik yang menghubungkan dua kedaulatan negara kerap meninggalkan celah hukum rumit di masa depan. Pemerintahan Prabowo dengan latar belakang pertahanan yang kuat menempatkan kedaulatan wilayah sebagai prioritas utama. Bagi Indonesia, menjaga batas negara yang jelas dan aman jauh lebih penting daripada sekadar efisiensi perjalanan 40 menit menuju Malaka, yang manfaatnya dinilai lebih banyak dinikmati pihak tetangga. Malaysia bakal ada jambatan daripada Melaka sampailah ke Indonesia. Tapi kan, realistik tak idea ni? And kenapakah kerajaan negeri Melaka tiba-tiba nak buat jambatan ni? Jom dah explain. Jadi menurut Ketua Menteri Melaka iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, di mana jambatan sejauh 47.7 km ini akan menghubungkan Penggalang Balak Melaka dan juga Dumai lah, iaitu Riau, Sumatera. And kerajaan negeri pun dah spend RM500,000 kepada syarikat perunding untuk mengkajilah cadangan ini. And then akan dibincangkan pula pada Majlis Perancang Fizikal Negara pada Januari 2026, sebulan lagi. And then barulah akan dibawa idea ini untuk dibincang pula kepada pihak Indonesia. So kenapa Melaka decide untuk push projek ni? Jadi antara sebab utama adalah di mana kerajaan Melaka nak bangunkan kawasan masjid tanah yang seluas 5,000 hektar sebagai zon perindustrian yang baru. Sebab dulu pun dah belajarlah dekat kawasan masjid tanah ni memang banyak hutan saja. So kalau dah transform nanti memang dahsyat lah kalau betul-betul kan mereka berjaya laksanakan zon perindustrian yang baru ini. Dan dalam masa yang sama, pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi yang terletak kawasan berhampiran dijangka akan menjadi sokongan utama kepada aktiviti logistik, trade dan juga ekonomi biru. Jadi masuk ekonomi biru ni adalah sumber income yang datang daripada laut tapi dia tidak menjejaskan alam sekitar. Yang ni pun dah baru belajar ekonomi biru ni apa. Strategi Indonesia saat ini sangat jelas, perkuat rumah sendiri sebelum bertamu ke tetangga. Presiden Jokowi telah meletakkan fondasi besar melalui pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh, dan visi tersebut dilanjutkan oleh Prabowo. Tujuannya adalah mengintegrasikan ekonomi internal Sumatera lebih dahulu, memperlancar arus logistik antar provinsi, serta menyambungkannya dengan Jawa. Bukan justru membelokkan potensi ekonomi Sumatera ke Malaysia. Logikanya sederhana. Jika Sumatera telah terhubung kuat secara internal dan industrinya berkembang maju, barulah kita bisa berbicara mengenai konektivitas internasional dengan posisi tawar yang setara. Jika jembatan ke Malaysia dibangun sekarang, saat konektivitas internal belum sepenuhnya tuntas, itu sama saja dengan bunuh diri ekonomi. Indonesia memilih untuk mandiri dan memastikan setiap langkah pembangunan berpijak pada kepentingan nasional. Jadi menurut mereka, jambatan ini dilihat sebagai pemangkin catalyst untuk menarik pelaburan masuk ke Melaka dan rangsanglah pertumbuhan ekonomi ataupun lebih tepat masjid tanah ataupun Melaka. Tapi sudah pasti ramai menyuarakan suara mereka. Mereka risau yang kos pembinaan akan menelan duit yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar lah kos dia. Dan kalaulah negeri Melaka ataupun negara Malaysia ada duit pun, tapi kena ingat yang Selat Melaka ini adalah antara laluan kapal yang paling sibuk di dunia. Dan timbul jugalah isu tentang kebimbangan, risau terhadap keselamatan sempadan, khususnya pendatang tanpa izin, basically parti lah. Dan ada jugalah yang risau tentang impak kepada alam sekitar. Dan ada juga yang mempersoalkan adakah projek ini benar-benar berbaloi daripada segi pulangannya, boleh balik modal ke? Sebab memandangkan Dumai di Sumatera itu buat masa kini bukanlah tempat yang hebat lah ataupun megah lah dari segi ekonomi. So apakah benefit yang betul-betul bakal diterima nanti? So itulah menjadi persoalan sekarang. Pada akhirnya, ambisi Malaysia untuk membangun jembatan Malaka Dumai akan tetap menjadi angan-angan sepihak selama Indonesia berkata tidak.
Meski dana studi telah disiapkan dan proposal disusun dengan rapi, kunci keputusan tetap berada di tangan Jakarta. Sikap tegas Indonesia ini mencerminkan diplomasi berkelas, menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa didikte oleh keinginan tetangga, melainkan negara besar dengan agenda strategisnya sendiri. Bagaimana menurut kalian, Sobat Nusantara? Apakah kalian setuju jika pemerintah menolak ide jembatan ini demi melindungi kekayaan Sumatera? Atau justru kalian ingin jembatan tersebut terwujud? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan terhadap kedaulatan RI dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi geopolitik panas lainnya. NKRI harga mati.